Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali lagi kami hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Sedang Latihan Ilmu Kebatinan Didatangi Gerombolan Jin. Kejadian ini saya alami ketika masih SMK kelas 3 di salah satu sekolah negeri di kampung saya. Dan waktu itu saya mengikuti salah satu perkumpulan ilmu kebatinan. Sekedar info, perkumpulan ilmu kebatinan ini yang saya ikuti sama halnya dengan organisasi pencaksilat dan yang sejenisnya, tapi lebih difokuskan kepada pengasahan ilmu batinnya, atau bisa juga disebut pengasahan atau pembukaan mata batin, lebih kurang begitu. Hampir mencapai 1 tahun saya mengikuti perkumpulan tersebut. Kalau tidak salah mungkin sudah 8 bulan saya ikut. Sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar, kami mengadakan latihan pada malam hari, tepatnya di hari Sabtu malam Minggu dan hari Minggu malam Senin jam 20:30 di lapangan dekat sungai. Kegiatan yang kami lakukan cuma sekedar saling pukul dengan menggunakan atau tanpa alat pukul. Ada satu partisipan dari anggota yang akan menjadi target untuk dipukul oleh anggota yang lain. Kebayangkan bagaimana mental diuji. Setelah itu, partisipan tersebut akan mencoba menangkis dan memantulkan serangan anggota yang lain dengan tenaga dalam. Anggota yang menjadi penyerang tidak sembarangan, karena ada syarat tertentu supaya bisa menjadi penyerang. Dan saya pada saat itu belum bisa menjadi penyerang, sedangkan teman-teman saya sudah menjadi penyerang, jadi saya hanya sebagai target. Ada juga yang latihannya dengan memfokuskan tenaga dalam supaya lebih kuat dan stabil. Biasanya ketika tidak menjadi target, saya hanya duduk di samping lapangan dan mengasah tenaga dalam saya, atau hanya duduk melihat orang-orang latihan, sekalian melihat bentuk dan warna tenaga dalam mereka. Ya, memang karena saya adalah indigo dari kecil, jadi saya bisa melihat hal tersebut. Pada saat saya melakukan hal tersebut, biasanya ada kejadian-kejadian yang aneh seperti kejadian yang satu ini. Kebiasaan saya ketika duduk-duduk di samping lapangan, selain kegiatan di atas, saya juga biasanya merasakan keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata dan mengundang mereka secara sengaja. Saya berani mengundang mereka karena ada seperti penghalang atau pemagaran yang dipasang oleh tiap-tiap anggota di lapangan. Tapi malam itu saya ceroboh, dan penghalang itu kurang kuat dari hari-hari sebelumnya, dikarenakan banyak guru atau senior kami yang tidak hadir dan tidak melakukan pemagaran terlebih dahulu. Tentu saja karena penghalang itu kurang kuat, banyak dari mereka yang ingin masuk ke lapangan. Tubuh saya merasa lemas karena saya sendiri yang mencoba menghalang mereka masuk, dan memang hanya saya yang mempunyai indera keenamnya yang sangat tajam di antara yang lain. Saat tubuh saya terlihat lumayan capek dan terdiam, ada satu teman saya, sebut saja Robi, untuk menghampiri dan bertanya, "Kamu kenapa, Ujang? Kok lemas banget? Belum makan ya?" "Enggak kok." "Kenapa kamu duduk? Sudah capek latihannya?" Jawab saya. "Iya nih, sudah banyak keluar keringat." "Kamu enak duduk aja di sini," katanya. "Hehehe. Robi, aku mau nanya nih. Kamu ngerasain nggak di belakang kita terasa suram?" Sambung saya. "Bentar, saya rasain dulu." "Waduh, gila. Banyak amat yang datang. Dari tadi kamu sudah ngerasain ini?" Timpalnya. "Iya, dari tadi aku coba nahan mereka biar nggak masuk ke sini. Makanya dari tadi aku fokus benerin penghalangnya. Ayo, kamu bantu juga," ucap saya. Iya, tapi seram banget wujud-wujud mereka. Ada yang cewek putih rambut panjang, muka hancur. Ada kayak raksasa hitam berbulu lebat. Ada anak kecil kulit hitam main kejar-kejaran. Ada yang cuma kepala saja melayang. Dan wah, banyak bener. Kamu gak takut?" "Kalau aku sih masih mikir 2 kali untuk hadapi mereka," jawab teman saya. "Sudah biasa. Tapi kalau hadapi tenaga mereka sebanyak ini, baru pertama kali aku ngerasain," jawab saya mengakhiri percakapan. Kubrak! Tiba-tiba saja ada satu anggota terjatuh dan sedikit tidak terkontrol.
karena ada yang ingin masuk ke tubuhnya. Saya melihat kalau yang ingin masuk ke tubuh orang itu adalah anak kecil kulit hitam main kejar-kejaran yang disebutkan teman saya tadi. Syukurnya karena dia masih anak-anak, jadi mudah dibuang dan dihalang. Dan tidak hanya itu, saya melihat semakin lama penghalangnya semakin tidak stabil dan menipis. Saat itu juga banyak dari mereka datang dari segala arah, ingin masuk ke lapangan kami yang untuk latihan. Ada yang melayang di atas, ada yang duduk-duduk di samping, ada yang mengamati dari kejauhan, ada yang sembunyi di bawah kursi penonton yang berada di luar lapangan dan lainnya. Saat keadaan itulah saya melihat secara sepintas, seperti ada sesosok makhluk yang tinggi besar, seperti memiliki 2 tanduk dari arah sungai, atau di belakang saya dan teman saya duduk, tetapi saya tidak melihat wajahnya, hanya melihat matanya sepintas. Matanya berwarna oranye tua, menyala-nyala sambil melotot kecil. Setelah itu sosok itu pun hilang, dan entah kenapa dia muncul, tapi saya berasumsi kalau sosok itu hanya mengamati pasukannya untuk mengganggu kami latihan. Semakin malam penghalang itu semakin menipis, dan banyak anggota yang hampir kerasukan. Dan pada akhirnya, karena hal itu kami memutuskan untuk mengakhiri latihan malam itu, dan semua penonton pulang, begitu juga dengan para anggota mulai meninggalkan lapangan. Saya kira fenomena horor sudah berakhir sampai di sini. Ternyata tidak. Tidak sengaja saya melihat kaki teman saya ketika berjalan pulang bersama. Saya melihat sesosok makhluk kecil hitam lebih kecil dari sosok anak-anak di lapangan tadi memeluk erat kedua kaki teman saya. Saya langsung bertanya kepadanya, apakah kakinya merasa agak berat, pegal atau semacamnya. Lalu dia mengiyakan perkataan saya, dan sontak saja saya memberitahukan dia apa yang saya lihat. Dia berusaha melepaskan sosok itu dengan bacaan bismillah, memegang kedua kakinya di bagian betis. Syukur dia tidak merasakannya lagi. Dan memang sosok itu saya lihat sudah lari entah kemana. Kami pun sampai di rumah masing-masing. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.